karena dia memilih antusias. Antusias di sini kita tidak mengharapkan sampai berjam-jam, ya. Cukup kurang dari 10 menit, 5 sampai 10 menit. Ada setidaknya 8 tips dan trik dalam membacakan buku cerita untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Ini kita dikombinasikan jika anak sudah bisa membaca buku cerita. Sudah ada yang bisa? Sudah. Berarti dilibatkan ya. Ketika mereka sudah bisa membaca itu dilibatkan. Nah, yang pertama, menanyakan apa yang dia suka. Misalnya hewan, petualangan, tokoh pahlawan, atau superhero. Dan semua itu bisa berubah. Mungkin hari ini dia pengen berceritanya tentang hewan. Suatu waktu dia akan merubah minatnya menjadi superhero. Karena dia memilih antusias. Antusias di sini kita tidak mengharapkan sampai berjam-jam, ya. Cukup kurang dari 10 menit, 5 sampai 10 menit. Nah, gunakan suara dan ekspresi berbeda. Sudah? Wow, berarti berbakat jadi artis ya. Cuma tidak di TV aja, tapi untuk anak kita sendiri. Menghidupkan karakter dengan memberikan suara berbeda sesuai dengan perannya, itu lebih menarik perhatian anak kita. Ceritanya akan lebih terasa seru. Ternyata sudah bisa ini Bunda yang kedua. Nah, yang ketiga, libatkan anak dalam cerita. Ini ya. Jadi ketika bercerita kita tidak asik membaca sendiri seperti membaca novel cinta gitu ya. Tapi kita melibatkan mereka. Dengan cara yang bagaimana? Mereka kita tanya alur ceritanya. Selanjutnya bertanya tentang apa yang akan terjadi. Jadi tebak sebelum kita membukanya. Coba kira-kira kancil ini mau apa ya? Nah itu kalau kita menggunakan bahasa Jawa juga boleh karena itu bahasa ibu. Caca, ini kancilnya pak apa ya? Itu boleh. Kita bisa menggunakan bahasa ibu, itu boleh. Tidak ada larangan. Terus mengajak anak menerikan suara karakternya. Nah ini berfungsi sebagai apa Bu? Rasa percaya diri mereka. Ketika dilibatkan dalam kelas guru bercerita, dia pasti akan mau gitu. Selanjutnya terlibat dalam cerita, membantu mengembangkan daya imajinasinya. Nah inilah apa fungsi cerita itu sendiri. Jadi kemampuan berpikirnya itu kita latih melalui membacakan buku cerita. Selanjutnya beri waktu untuk diskusi singkat. Sudah dilakukan? Kalau belum, ini juga penting kita lakukan. Waktu membacakan cerita, selain bertanya, itu kita juga bisa berdiskusi tapi tidak terlalu lama. Ini sama ya yang tadi ya, menebak. Kalau menebak itu berarti pertanyaannya coba tebak ya, berarti ada. Kalau berdiskusi itu pertanyaannya menurutmu dia akan melakukan apa? Mengapa dia melakukan itu? Ya, kalau tebakan itu hanya sebuah tindakan yang akan dilakukan. Tapi kalau diskusi itu biasanya menanyakan alasan. Kenapa kancil nyolong timun gitu ya? Itu adalah pertanyaan diskusi. Nah apa ya? Kok kancil nyolong timun? Nah apa ya? Kok kura-kura kui jalannya lambat tapi dia menang daripada kelinci misalkan. Nah itu pertanyaan diskusi. Itu sesekali kita tanyakan. Kalau cerita itu ada 5 halaman, paling tidak 1 kali kita mengadakan diskusi untuk anak kita. Pertanyaan tersebut akan membantu anak lebih paham dan merasakan emosi dalam cerita. Ada fungsinya lagi ini. Nah ini dia. Sudah belum Ibu menggunakan alat peraga atau boneka? Belum. Nanti kita coba. Apakah alat peraga itu harus kita beli atau bagaimana? Coba kita lihat ya. Menambahkan boneka atau alat peraga sederhana gitu ya, seperti boneka tangan, mainan dan benda kecil lainnya. Itu lebih interaktif dan menarik dari ceritanya. Nah ini ada contoh. Beliau adalah Gus Nur Amal PMTO, tokoh yang suka bercerita. Kalau kita lihat peraganya itu tersedia tidak di lingkungan kita. Ada ya, tidak perlu ya kita beli. Artinya bagaimana? Peraganya yang ada saja di rumah. Kalau waktu itu binatang, ya sudah kita asumsikan binatang itu apa. Atau kita bisa minta pendapat dengan anak kita. Kira-kira kalau buku cerita ini, nek cerita iki apike nganggo apa ya? Begitu. Kalau memang ekspektasi anak kita tinggi, boneka dan sebagainya, kita sebagai orang tua bisa mengalihkan. Wah ini juga bisa. Artinya semua alat yang ada di rumah itu bisa digunakan sebagai peraga dalam cerita. Nah, jadikan membaca sebagai ritual yang menyenangkan. Kalau tadi kita menemukan anak yang bosan dan sebagainya,
itu kita mungkin perlu berpikir apakah waktu yang kita gunakan itu memang kurang nyaman gitu ya. Wayahe Pak pingin melayu dolanan karo konconi, kita pengennya membacakan cerita karena waktu itu ibu kosong orang jahitan gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat tidak nyaman. Kalau tadi bundanya Fekis bilang, saya sukanya malam sebelum tidur, sesaat sebelum tidur, karena waktu itu semua santai, tidak ada teman dan sebagainya. Atau kita gunakan waktu setelah kita makan malam, buat suasana nyaman dan atau mengajak anak duduk berpelukan. Jadi posisinya tetap duduk. Nyaman membaca menjadi kegiatan yang dinanti oleh anak. Nah kita akan mencoba nih, kita ibu yang jadi peneliti, coba deh kalau 20 buku nanti anaknya akan minta nggak, akan ketagihan tidak. Kalau saya yang menemukan seperti itu, anaknya yang ketagihan. Gunakan buku bergambar atau pop-up. Nah ini mungkin karena ibu-ibu banyak yang menggunakan digital, sesekali kita memang perlu menggunakan buku, karena dengan buku anak tahu bagaimana membukanya gitu deh, dan di situ akan terlihat bisa diraba, kertas itu bisa diraba. Gambar berwarna atau pop-up yang bergerak membuat anak terpikat. Kalau buku pop-up itu memang lumayan mahal gitu ya. Kalau yang sekolah punya itu juga koleksinya tidak banyak, tapi anak-anak itu memang lebih suka karena di situ gambarnya 3 dimensi. Terus anak usia dini sangat visual. Buku menjadi elemen interaktif yang membuat anak tertarik dan mempermudah memahami isi cerita. Kalau gadget kita terbatas ya, layarnya segitu kecilnya, mereka tidak melihat huruf-huruf secara detail. Tapi dengan buku cerita, anak bisa melihat buku tulisan itu secara detail. Kalau ibunya hobi menggambar, nggak apa-apa, silahkan aja gambarkan sesuai cerita. Seperti contoh tadi, ceritanya kan mudah gitu ya, berangkat sekolah, tidak hati-hati, ada mobil tertabrak gitu ya, dan kita ingin mau buat cerita apa, pesan apa yang kita ingin sampaikan, itu pertandingan bisa membuat cerita. Buat koneksi dengan dunia nyata. Ketika kita membacakan cerita, terus ada kalimat yang di situ kita bisa menyamakan situasi yang terjadi, itu kita berikan. Makanya yang awal tadi diskusi itu penting karena ini membuat koneksi dengan dunia nyata. Misalkan kalau pengalaman anak-anak kita pernah ke dolphin, terus dengan membacakan buku binatang, maka kita bertanya, anakku galingan nggak yo pas neng dolphin ketemu apa gitu ya, itu kita bisa menanyakan. Koneksi ini membuat cerita lebih bermakna dan mudah diingat oleh anak-anak. Bagaimana ayah dan bunda? Tips dan trik tadi bisa langsung dicoba di rumah ya. Ingat, membaca bersama anak bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang menciptakan momen kebersamaan yang hangat dan menyenangkan. Jangan lupa, setiap anak itu unik loh. Jadi, sesuaikan cara membacanya dengan minat dan karakter mereka ya. Yuk, ajak teman-temanmu untuk nonton video ini juga. Oh iya, kalau ayah dan bunda punya tips lain atau pengalaman seru saat membaca bersama anak, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.